Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat berjumpa lagi, selamat bergabung di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah teman-teman, kawan-kawan, di video kali ini, di kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu tentang bagaimana caranya kita memberikan suatu keterangan sifat, yaitu keterangan sifat dalam melakukan suatu tindakan atau hal yang dilakukan ya. Jadi ada suatu hal atau tindakan atau aktivitas yang dilakukan, kita memberikan keterangan sifat pada hal tersebut. Seperti misalnya kita belajar yang rajin, jadi belajarnya kita berikan keterangan rajin, jadi belajar yang rajin. Atau lakukanlah dengan cepat, ya seperti itu. Misalnya berpakaianlah dengan rapi, nah itu memberikan suatu keterangan. Nah disitulah pembahasan materi untuk kali ini. Kita akan memberikan suatu keterangan yang berbentuk keterangan sifat, karena ini nanti adalah kita lekatkan pada keterangan pada kata sifat. Jadi pembahasannya yaitu memberikan keterangan sifat dalam suatu hal atau tindakan yang dilakukan. Bagaimana caranya untuk memberikan keterangan sifat? Yaitu kita menggunakan yang namanya G ya. G, partikel G ini dilekatkan pada kata kerja, dan di situ fungsinya G nanti adalah berfungsi sebagai keterangan, memberikan keterangan suatu tindakan dalam kalimat ya, memberikan suatu keterangan sifat dalam tindakan ataupun aktivitas ataupun hal yang dilakukan. Nah bagaimana pembahasan lebih lengkapnya, langsung saja kita bahas berikut ini. Nah teman-teman, yaitu materi pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang ini ya, tentang G, yang mana G ini dilekatkan pada kata sifat ya, pada kata sifat ditambahkan G ya. Dan ini ada fungsinya. Fungsi dari penggunaan G yang dilekatkan pada kata sifat yaitu G ini dilekatkan pada kata sifat dan berfungsi sebagai kata keterangan dalam suatu kalimat atau tindakan yang dilakukan ya. Nanti untuk kata sifat yang menggunakan G ini bisa kita tambahkan dalam mengartikannya dengan menggunakan arti dengan atau secara, atau tidak diartikan juga boleh. Akan tetapi fungsinya tahu bahwasanya untuk G ini ketika dilekatkan pada suatu kata sifat, ini fungsinya adalah memberikan keterangan suatu tindakan atau aktivitas atau suatu hal. Untuk penggunaan G itu sendiri ini ada rumusnya ya. Rumusnya simple, jadi tidak rumit. Cukup kata sifat itu kita tambahkan G. Baik ini untuk kata sifat yang berakhiran vokal ataupun kata sifat yang berakhiran konsonan. Misalnya contohnya seperti ini, kata yebeda ini adalah kata sifat yang artinya cantik, boleh cantik atau bagus kalau suatu benda. Yebeda kita tambahkan G, maka jadinya adalah YPG, ini yang berakhiran vokal, YPG. Kemudian yang berakhiran konsonan, misalnya kata kilda, kilda ini artinya panjang, kita tambahkan G, berarti menjadi kilge, dengan panjang atau secara panjang, atau tidak diartikan, panjang saja boleh. Tetapi fungsinya ini adalah memberikan suatu keterangan sifat pada tindakan atau hal yang dilakukan. Jadi seperti itu fungsi dari penggunaan G, ini adalah memberikan keterangan sifat ya, pada suatu tindakan atau hal. Nah berikutnya, supaya kita lebih mudah atau lebih jelas untuk memahami bagaimana pengaplikasian G ketika kita gabungkan atau kita lekatkan pada kata sifat, maka di sini saya sudah membuatkan tabel yang berisikan beberapa kata yang sudah kita gabungkan dengan menggunakan G. Bagaimana bentuknya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Nah di sini sudah saya tuliskan beberapa kata ya yang menggunakan G. Ini adalah kata sifat ya, semuanya adalah kata sifat karena untuk G ini dilekatkan pada kata sifat. Yaitu katanya kata dasar yang kita awali dengan di sini ya, yang menggunakan akhiran vokal dan menggunakan akhiran konsonan. Ini rumusnya sama saja seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ini langsung ditambahkan G.
Contohnya kata keda artinya besar, ini kita gabungkan dengan G menjadi kege. Keda artinya besar, kege artinya besar juga. Secara besar atau dengan besar, atau hanya besar saja. Yang penting fungsi dari penggunaan kege ini nanti adalah memberikan keterangan suatu tindakan atau hal atau aktivitas yang dilakukan. Seperti itu. Keda menjadi kege, jakda menjadi jakge, swibda menjadi swibge, oryabda menjadi oryabge, calda menjadi calge, kakabda menjadi kakabge, molda menjadi molge, kuyobda menjadi kuyobge, pionhada menjadi pionhage, kekethada menjadi kekethage. Di sini semua adalah bentuk kata sifat ya, kata sifat yang kita tempeli dengan menggunakan G. Dan selanjutnya teman-teman, di sini saya sudah membuatkan beberapa contoh kalimat yang menggunakan G. Langsung saja supaya kita lebih jelas atau bisa bagaimana cara penggunaan G ini dalam kalimat tahu. Langsung saja kita lihat contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimatnya yaitu di sini kita buatkan 3 kalimat sederhana. Yang pertama, 머리를 짧게 잘랐어요. Aku memotong rambutku pendek, atau aku memotong rambutku dengan pendek, keadaannya pendek. Di sini ada kata calda, calda menjadi calge, karena di sini memberikan keterangan dari aktivitas atau apa yang dilakukan, yaitu memotong rambut atau memangkas rambut. Di sini memangkasnya yaitu dengan keterangan pendek, ya, dengan pendek. Ya. Jadi seperti itu. 머리를 짧게 잘랐어요. Aku memotong rambutku dengan pendek. Maksudnya keadaannya pendek, keterangannya. Contoh yang kedua. 오늘 아침에 늦게 일어났어요. Aku bangun dengan terlambat pagi ini. Maksudnya ini kata neda adalah artinya terlambat. Terlambat ini adalah memberikan keterangan sifat pada sesuatu yang dilakukan, yaitu bangun. Bangunnya itu terlambat. 오늘 아침에 늦게 일어났어요. Aku bangun terlambat pagi hari ini. Contoh yang ketiga. 그게 읽으세요. Bacalah dengan keras. Di sini adalah membaca diberikan keterangan menggunakan kata keda menjadi kege. Kege ini artinya besar untuk suatu benda, tetapi untuk suara ini juga bisa menggunakan G ketika suara keras. Ya, suara keras ini kita menggunakan keda. Jadi kege 읽으세요. Bacalah dengan keras, dengan suara yang keras. Jadi seperti ini penggunaan G yang memberikan keterangan sifat pada suatu tindakan atau hal yang dilakukan. Nah, di sini saya tambahkan lagi kalimat yang bentuk kalimat percakapan ya. Yang pertama ada A dan B. A mengatakan, "여보, 이제 무엇을 할까요?" Sayang, saat ini apa yang harus aku lakukan? B menjawab, "화장실 청소를 해주세요. 깨끗하게 해주세요." Tolong bersihkan kamar mandi. Lakukan dengan bersih. 해주세요. Ini adalah bentuk kalimat kalimat perintah ya, dengan memerintahkan melakukan sesuatu dengan 깨끗하게. 깨끗하게 ini berasal dari kata 깨끗하다, artinya bersih, bersih dalam keadaan ya, keadaan suatu benda atau ruangan. 깨끗하게, 깨끗하다 menjadi 깨끗하게. Jadi dilakukan dengan bersih ya. Jadi hasilnya itu standarisasinya adalah bersih. Jadi ini adalah memberikan keterangan apa yang dilakukan nanti adalah dilakukan dengan keterangan bersih, harus bersih seperti itu. 깨끗하게 해주세요. Lakukan dengan bersih. Kita ulangi. 화장실 청소를 해주세요. 깨끗하게 해주세요. Tolong bersihkan kamar mandi. Lakukan dengan bersih. Contoh yang kedua. Ada A dan B. A ini adalah seorang anak mengatakan kepada ibunya. A mengatakan, "Oma, 오늘 날씨가 좋아요." Bu, apakah hari ini cuacanya dingin? B menjawab, ini ibunya, "좋으니까 따뜻하게 입어." Ya, karena dingin maka berpakaianlah dengan hangat. Berpakaianlah ini. Nah, di sini ibbo adalah menyuruh berpakaian. Berpakaian ini adalah dilakukan dengan keterangan 따뜻하게. 따뜻하게 artinya hangat, berasal dari kata 따뜻하다, kita tambahkan G untuk memberikan keterangan sifat pada hal yang dilakukan, atau ini dilakukan adalah berpakaian. 따뜻하게 입어, berpakaianlah dengan hangat, maksudnya berpakaian agar hangat ya, menjadi hangat. Jadi seperti itu. Cunika 따뜻하게 입어. Karena dingin maka berpakaianlah dengan hangat ya.
Nah teman-teman, dan selanjutnya saya akan memberikan beberapa catatan ya tentang penggunaan kata sifat yang tidak menggunakan G untuk memberikan suatu keterangan sifat pada tindakan atau suatu hal. Apa saja kata-kata yang tidak menggunakan G dalam memberikan suatu sifat keterangan pada suatu hal? Langsung saja kita lihat berikut ini pembahasannya. Jadi di sini ada catatan ya tentang penggunaan kata sifat yang tidak menggunakan G dalam memberikan suatu keterangan sifat pada suatu hal atau dalam kalimat. Ini yang pertama, ada kata sifat yang tidak menggunakan G untuk memberikan keterangan, yaitu kata manda yang artinya banyak, dan juga kata ireda yang artinya lebih awal. Dan untuk kata manda atau ireda, untuk kata manda ini tidak menggunakan G menjadi man G, akan tetapi untuk kata manda ini menggunakan mani menjadi mani ya, tidak menggunakan G ya. Ini untuk khusus kata manda. Kemudian kata ireda, ireda ini artinya lebih awal. Kata ireda ini tidak menggunakan G atau irge, tetapi untuk kata yang bermakna ireda ini lebih awal, ini kita menggunakan ilcik. Ya, kata ilcik ini digunakan memberikan suatu keterangan sifat pada suatu tindakan atau hal. Jadi kata manda dan ireda ini khususnya tidak menggunakan G dalam memberikan keterangan sifat pada suatu tindakan atau aktivitas. Tetapi untuk kata manda menggunakan mani, dan untuk kata ireda ini dengan menggunakan kata ilcik. Contohnya ini misalnya dalam kalimat ada A dan B ya, untuk kata yang menggunakan mani. 잘 먹겠습니다. Aku akan menikmati makanannya. Misalnya ini adalah pada saat makan ya. Ini adalah idiomatik tetapi biasa diucapkan ketika makan. 잘 먹겠습니다. Lalu B menjawab, 많이 드세요. Makanlah dengan banyak. Maksudnya banyak di sini adalah biasa orang Korea ya menggunakan kata mani deseo ini ketika makan ya. Ini adalah idiomatik, bukan berarti harus makan banyak, tidak, tetapi ini biasa dilakukan maksudnya agar menikmati makan. Jadi silahkan makan yang sepuasnya, seperti itu. Mani deseo, silahkan makan dengan banyak. Ini yang menggunakan kata mani. Jadi dari kata manda tidak menggunakan manki tetapi berubah menjadi mani. Lalu untuk yang kata ilcik ini dari kata yang searti dengan ireda, yaitu lebih awal. Untuk lebih awal ini kita menggunakan ilcik. Contohnya seperti ini, ada A, 늦어서 죄송합니다. Maaf, saya terlambat. Kemudian B menjawab, 내일은 일찍 오세요. Besok datanglah lebih awal. Jadi tidak menggunakan irge tetapi menggunakan ilcik, lebih awal, dengan lebih awal. Maksudnya memberikan keterangan datang, ini harus datang dengan lebih awal. Ini kata sifat ya. Kata sifat tetapi tidak menggunakan G. Jadi untuk ireda ini menggunakan ilcik sebagai bentuk keterangan sifat dari kata osio ini tadi. Kemudian untuk catatan yang kedua, yaitu ada kata sifat yang untuk memberikan keterangan itu menggunakan G dan juga bisa menggunakan bentuk lain dengan tidak menggunakan G. Jadi bisa menggunakan G dan juga bisa menggunakan bentuk lainnya. Yaitu apa? Contohnya yang pertama, kata pareda. Pareda ini artinya cepat. Pareda ini ketika untuk digunakan sebagai keterangan sifat ini bisa menggunakan G ya. Pareda menjadi parege. Atau dengan bentuk lain yaitu kata pali. Ya, jadi ada dua. Bisa menggunakan G yaitu menjadi parege, dan juga bisa menggunakan bentuk lain yang berupa yaitu pali. Pali ini juga artinya dengan cepat. Contohnya kata ini, 비행기가 빠르게 지나가요. Pesawatnya terbang dengan cepat atau lewat dengan cepat. Ini 빠르게 ini artinya memberikan keterangan sifat ya. 빠르게 dengan cepat terbangnya ini atau lewatnya. 비행기가 빠르게 지나가요. Pesawatnya terbang dengan cepat. Atau dengan menggunakan pali, contohnya seperti ini. 이쪽으로 빨리 오세요. Datanglah cepat ke sini atau datanglah dengan cepat ke sini. Pali ini sama dengan parge, jadi bisa menggunakan pali ataupun parge sama saja. Jadi keduanya ini bisa digunakan ya untuk memberikan keterangan sifat. 이쪽으로 빨리 오세요. Datanglah dengan cepat ke sini. Kemudian kata yang berikutnya, yang kedua yaitu kata jogda
Kata jogda ini juga bisa menggunakan G ataupun dengan kata lain ketika untuk memberikan keterangan sifat. Jogda artinya sedikit, bisa menggunakan G yaitu menjadi jogge, atau dengan kata lain yaitu kata jogem. Jogem ini juga artinya sedikit ya. Jadi sama menggunakan jogge ataupun jogem untuk memberikan kata sifat dengan menggunakan kata jogda. Contohnya seperti ini yaitu Sugemen jogge 넣으세요. Garamnya masukkanlah sedikit ya, masukkanlah jogge dengan sedikit. Nah, ini memberikan keterangan memasukkan atau memasukkan garam ini dilakukan dengan keterangan sedikit saja, yaitu menggunakan jogge. Di sini kata jogda menjadi jogge ya. Ini yang menggunakan G. Sugemen jogge 넣으세요. Garamnya masukkanlah sedikit. Kemudian kata jogge yang menggunakan bentuk lain yaitu kata jogem ya, misalnya seperti ini contoh kalimatnya. Kopi jogem 더 드실래요? Maukah Anda menambah sedikit minum kopi lagi? Atau artinya maukah Anda minum kopi lagi? Di situ ya. Jogem ini artinya sedikit, tetapi ini untuk idiomatik biasanya menawarkan atau memberikan tawaran, ini bisa menggunakan jogem. Maksudnya ini lebih sopan ya. Kopi jogem 더 드실래요? Maukah Anda menambah sedikit minum kopi lagi? Atau maukah Anda minum kopi lagi? Seperti itu ya, menawarkan dengan sopan. Menggunakan kata jogem ini yang artinya memang dari asalnya itu kata sedikit ya, sedikit seperti halnya jogge ya. Jogem ini sama dengan jogge. Jadi bisa menggunakan G dan juga bentuk lain ya, ini untuk kata jogda. Kemudian untuk kata yang ketiga yang bisa menggunakan G dan juga bentuk lain yaitu kata nerida. Nerida ini artinya pelan atau lambat ya, pelan. Bisa menggunakan G yaitu menjadi nerige atau menggunakan conconi. Ini artinya pelan, sama saja. Nerige artinya pelan, conconi juga artinya pelan. Jadi ini bentuk lain dari kata nerige ya. Conconi adalah bentuk lain dari kata nerige. Jadi keduanya boleh digunakan. Misalnya contoh dalam kalimat seperti ini. Sigega nerige kayo. Jam tanganku berjalan dengan pelan ya. Kayo di sini artinya pergi, tetapi untuk jam ini artinya maksudnya bergeraknya jam itu ya, berjalannya jarum jam itu bergerak atau berjalan dengan pelan. Jadi di sini adalah menggunakan G dari kata nerida menjadi nerige. Sigega nerige kayo. Jam tanganku berjalan dengan pelan atau bergerak dengan pelan. Yang kemudian untuk yang conconi ini artinya juga pelan. Contohnya conconi 드세요. Makanlah dengan pelan. Ya, ini kata conconi artinya pelan sama dengan ketika menggunakan nerige ya. Ini nerige dan conconi ini artinya sama. Bisa digunakan yang mana saja boleh. Jadi ini kedua untuk kata nerida ini yang menggunakan G menjadi nerige ini boleh digunakan, dan juga bisa dengan bentuk lain yaitu menggunakan conconi seperti itu. Jadi ada 3 untuk kata sifat yang menggunakan G untuk memberikan keterangan dan juga memberikan boleh dengan bentuk lain, yaitu yang pertama tadi yaitu kata parda artinya atau pali, ini artinya cepat. Kemudian kata jogda bisa menggunakan menjadi jogge ataupun jogem. Kemudian yang ketiga yaitu nerida bisa menggunakan nerige atau conconi. Nah teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita untuk kali ini, yaitu menerangkan tentang G yang mana dilekatkan pada kata sifat yang memberikan keterangan sifat pada suatu tindakan atau suatu hal. Semoga apa yang saya sampaikan tadi sedikit bisa memberikan manfaat untuk kita semua, menambah ilmu untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau menguraikan, saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.